Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Salawat beriring salam, marilah kita sanjung-sanjikan kepada pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Joko Haryadi SPD MPD selaku dosen pengampu saya, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Saya akan memulai pidato saya yang berjudul motivasi diri. Teman-teman yang saya cintai, kita tahu bahwa masa muda masa yang sangat labil. Mudah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor positif maupun faktor negatif. Biasanya faktor negatiflah yang mudah diserap oleh kawan-kawan kita yang lainnya. Bisa kita lihat di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Di media elektronik atau media sosial, pada saat ini, jika kita tidak bisa membatasi dan memilah penggunaannya dengan baik, itu pastinya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Seperti yang kita lihat, bahwa remaja saat ini pastinya memiliki sosial media. Maka dari itu, semua bermula dari diri sendiri. Bagaimana cara kita memanfaatkan media sosial tersebut? Tingkah laku mereka yang tidak terpuji ini tentu sangat disayangkan oleh kita yang merasa satu generasi. Mereka ada yang hamil di luar nikah, ada yang suka membolos sekolah, ada yang pecandu narkoba, ada yang suka ikut geng motor, dan lain sebagainya. Sehingga generasi kita tercoreng oleh tingkah segelintir dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, kita sebagai generasi muda yang masih diberi kesadaran, kiranya untuk selalu mengingatkan akan bahaya-bahaya pergaulan bebas. Pergaulan negatif, jangan sampai kita jadi korban. Namun, kita sendiri tidak merasa bahwa kita menjadi korban. Kiranya sudah bukan saatnya lagi kita tidak punya pendirian. Kita harus menyadari hidup kita yang sekali ini harus dimanfaatkan secara baik-baik.
Jangan sampai kita menyia-nyiakan di masa muda ini, yang kemudian menyesal di masa tua. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Kita harus mandiri dan mampu membawa diri, sehingga bukan kita yang menjadi korban zaman. Bukan kita yang menjadi korban lingkungan. Tetapi mari kita menjadi generasi yang justru mampu membawa perubahan bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk diri sendiri. Untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Teman-teman dan hadirin yang saya banggakan, marilah sudah saatnya kita sebagai generasi muda untuk bangkit dari tidur dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu, kita punya sesuatu yang berharga, yang patut diperhitungkan. Kita pastikan bahwa kita bukan generasi yang sampah, yang bisanya hanya menjadi beban orang tua dan beban lingkungan. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sekarang. Yang pertama, sekuat tenaga kita belajar yang rajin dan tunjukkan kepada orang tua bahwa kita bisa memberikan nilai yang terbaik. Yang kedua, tidak terbawa pengaruh oleh teman kita yang lain yang senangnya membolos, karena suatu saat mereka akan merasakan sendiri akibatnya. Bisa jadi anaknya akan jadi seperti mereka. Yang ketiga, berapapun kita diberi uang saku, maka sebisa mungkin kita mengatur sebaik-baiknya. Teman-teman, ingatlah bahwa belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Dengan motivasi yang kuat, kita mampu mengatasi setiap rintangan dan meraih impian kita. Jadi, mari kita mulai setiap hari dengan semangat belajar yang baru, karena setiap hal yang kita pelajari membawa kita lebih dekat dengan kesuksesan. Sebelum saya mengakhiri pidato saya memberikan sebuah pantun kepada hadirin sekalian. Penjahit benang di dalam peti, Ibu Tuti menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pidato saya. Bila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.